Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran tentu bagian dari keniscayaan. Sekecil apapun yang Allah SWT karuniakan kepada kita, sesedikit apapun yang rasa kita Allah anugerahkan kepada kita, sesakit apapun penderitaan yang Allah SWT hantarkan kepada kehidupan kita, karena kita harus memastikan semua itu adalah bagian yang pasti terbaik dari Allah untuk kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para ahlul baitnya, keluarganya, kerabatnya, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan berharap kita adalah berharap kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang tidak hanya di wilayah Sumatera tapi juga di wilayah Bandung dan Jawa Barat, itu banyak yang masih tergenang air dan terdampak banjir di sana dan sini. Mudah-mudahan Allah SWT menguatkan mereka dalam keberkahan, dalam rahmat dan kekuatan hati, senantiasa menggantungkan diri hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mintakan juga Allah SWT berikan kepada kita tidak hanya hidayahnya, tapi juga inayahnya, iradahnya, kudrahnya, terlebih ma'unahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai kita menjemput husnul khatimah dan kelak kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Di dunia ini cuma sebentar kok. Kita masuk ke Asmaul Husna yang ke-11. Kalau ada yang mengikuti pelajaran saya, mungkin ini nggak berasa, tahu-tahu udah 11 saja, atau ngerasanya ya kok baru 11. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir ini Allah yang memiliki kebesaran. Ada yang mengatakan bahwa Al-Mutakabbir itu maha menguasai kebesaran. Tapi kalau kita lihat dari sisi kata, dari kah, ba, ro, kabir, kemudian dapat mazid fi, ada taknya, ya. Kalau takabur itu ya kalau Allah pantas takabur, kita nggak boleh. Nah kemudian ada mu-nya, berarti Allah yang maha, gitu. Nah kalau kita perhatikan sifat kibriya dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT berfirman sifat kibriya itu adalah selendangku, kesombongan itu selendangku. Dan sifat azamah, keagungan itu adalah sarangku. Maka siapa yang mencabutnya dariku, niscaya aku akan memperkarakannya dan aku tidak peduli. Jadi ada dulu itu ada raja. Nih kalau kita baca kisah teladan dari negeri Islamnya Syekh Ibrahim Khan, beliau menulis ada seorang raja India Muslim. Kemudian dia satu kali bawa pasukannya ke hutan. Qadarallah wa masyafa'al, waktu itu maghrib, terus kemudian mereka berhenti sholat. Begitu sholat, apa yang terjadi? Ada seorang wanita yang mencari suaminya, yang dia sayang betul sama suaminya, sehingga fokusnya hanya kepada mencari suaminya yang nggak ketemu. Maka sampailah dia ke tempat raja itu sholat. Ketika sedang sujud, kesandung kepalanya. Masya Allah. Kebayang nggak seorang raja kesandung kepalanya lagi sujud? Itu kira-kira sifat rajanya, wah, itu muntap darah bisa naik sampai ke paling ujung itu.
Saraf yang biasanya nggak dapat darah itu biasanya. Maka apa yang terjadi? Biasanya asar itu suaminya udah pulang. Maka ketika dia kesandung sama raja terus ketiban, si rajanya itu ketiban badan dia. Maka dia cepat-cepat nggak peduli sama kesandung siapa-siapa, nggak ada urusan, fokusnya sama suaminya. Maka kemudian dia pergilah dari tempat itu. Maka apa yang terjadi? Begitu raja selesai sholat, itu ibu balik lagi, udah ketemu sama suaminya, mukanya berseri-seri. Maka apa yang terjadi? Dibentak sama rajanya tuh. Kira-kira isinya itu pokoknya kasar lah. Rakyat jelata gitu kira-kira ya. Hei wanita bodoh gitu. Kenapa kamu tadi menginjak kepalaku yang sedang sujud? Kalau enggak bicara, aku akan menghukum dirimu dan suamimu. Maksudnya lagi sholat itu mestinya ya dia tahu, dia sadar, kok ada yang berani nyandung saya, ada yang berani niban saya, gak pengen minta maaf, nggak apa, kurang ajar betul nih rakyat gitu kan ya, bahasa hatinya. Tapi karena merasa tidak bersalah, maka si ibu ini dia melangkahkan kakinya di depan raja. Wah, berani banget ini. Maka beliau bilang, wahai Paduka, tadi pikiran hamba sangat kalut karena memikirkan nasib suami hamba, sampai-sampai hamba tidak melihat Paduka berada di sini. Hamba tidak menyadari ketika kaki ini menginjak kepala Paduka yang mulia. Lancang sekali kamu ini, sungguh-sungguh lancang. Jangankan menginjak kepala, di negeri ini tidak ada seorang pun yang berani menghadapkan wajahnya di hadapanku. Saya tidak terima. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu, katanya si rajanya sambil marah-marah nggak karuan gitu. Ibu ini bilang apa? Ibu ini yang bilang, sungguh hamba tidak bermaksud merendahkan Paduka, apalagi sengaja menginjak kepala Anda. Tapi bukankah Paduka sedang sholat? Tentu saja Paduka tenggelam di hadapan Allah, Zat yang maha besar, yang kebesarannya tanpa batas, jauh melebihi suami hamba yang miskin papa ini. Bagaimana mungkin Paduka yang mulia melupakan Allah yang maha mulia dan lebih mengingat hambanya yang hina ini? Allah. Seketika itu amarahnya langsung hilang. Iya, sholat pastinya ingat Allah, malah ingat orang. Kita banget itu ya. Begitu gerimis, waduh rengginang gitu kan, lagi dijemur. Ibu-ibu biasanya. Kalau bapak-bapak biasanya nggak tahu apa, sendal apa helm. Jadi kalau ucapan wanita tersebut kita ambil pelajaran, dia mengatakan bahwa ketika sholat kita berhadapan dengan Zat yang maha besar. Maka Zat yang maha menguasai semesta ini, maka tidak layak kita sampai mengingat makhluk yang hina dengan mengabaikan mengingat Allah Ta'ala. Jadi skala prioritasnya menjadi berbeda. Nah ini saya kepengen ngecek. Kalau jamaah Bapak Ibu di sini mungkin agak beda sama jamaah masjid lain. Pengen tahu aja, ngukur pemahaman ini. Bukan ngetes ya, tapi hanya melakukan sekedar kalibrasi saja. Kalau ada kehendak Allah sama keinginan kita, itu yang harus diprioritaskan yang mana dulu? Kalau ada kehendak Allah, ada keinginan kita, keinginan manusia, yang harus didahulukan yang mana? Kehendak Allah yang benar. Maunya gitu ya. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau ada doa yang tidak terkabul sama doa yang terkabul, kedudukannya, posisinya lebih bagus mana? Kalau kedudukan lebih bagus tuh nggak ada sama, pasti salah satu lebih bagus. Kalau ada doa yang tidak dikabul sama doa yang dikabul, yang lebih bagus posisinya yang mana? Yang terkabul.
Gak jelas ya. Kalau yang terkabul angkat tangan. Yang posisinya terkabul angkat tangan. Yang gak terkabul cuma 5. Sisanya apa ini? Wah, gak jelas. Gimana mau demokrasi mau bener di Indonesia? Lebih baik kedudukannya atau posisinya atau bagusnya adalah tidak terkabul. Kenapa? Kalau terkabul itu keinginan kita. Tadi kan kita ngakunya kehendak Allah didahulukan. Kalau enggak terkabul itu kan kehendak Allah. Berarti Allah lebih baik menghendaki itu tidak terkabul. Gitu kan ya? Lo kecewa kan sama jawabannya kan? Kalau bisa itu kehendaknya Allah yang sesuai sama kehendak kita kan? Oh, ngakalin itu namanya kita yang maunya kita itu. Jadi kadang-kadang kita suka nggak jujur bahwa selama ini kita bukan jadi hambanya Allah. Kita masih jadi hamba hawa nafsu. Apa buktinya kalau kita tidak membesarkan Allah? Kalau Allah bilang suruh ikut Rasul itu, kita ikut Rasul nggak? Harusnya ya. Kok diem aja nih, gimana sih? Kayak nggak ada orang ini. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk ikut Rasul SAW, berarti kita mengikuti Rasul SAW itu karena Allah. Jangan sampai kita mencintai Rasul SAW, mati-matian nyintain Rasul sampai-sampai mempertuhankan Rasul, nah, kan salah kan? Berapa banyak orang yang kemudian bahkan meminta kepada Rasul, tidak boleh, sudah menyalahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meminta itu hanya kepada Allah saja, gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kemudian kita melihat bahwa Allah Al-Mutakabbir ini yang memiliki kebesaran, jagat raya yang luasnya Masya Allah ini jutaan tahun cahaya. Kalau kita buka salah satu video perbandingan antara planet-planet dari mulai yang paling kecil ya. Kalau kita keluar nih Bapak Ibu keluar, kalau dari kanan ngelihat ke timur, kalau dari kiri lihat di timur, itu ada satu bintang namanya Antares. Kalau di astronomi dasar itu Antares itu jadi patokan bahwa dia bisa jadi azimut buat bentangan yang lain. Jadi kapan-kapan nanti Bapak Ibu coba minta DKM ngundang Ustadz Hendro Setianto biar dia datangkan musolatoriumnya ke sini. Itu seru itu. Kita bisa belajar, bahkan siang hari kita bisa ngelihat bintang itu, karena dia punya teleskop itu sampai azimutnya bisa 9 bahkan 11. Saya pernah belajar sama beliau itu, Masya Allah, karena anak-anak saya ngafal di tempat beliau, itu mengagumkan. Jadi kalau Allah SWT menyebut bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu tsaqib, itu kalau begitu pegang teleskop itu kita langsung ya Allah, merasa kecil gitu. Pernah dengar bintang Alpha Centauri? Kalau nggak senang baca, nggak senang eksplor pengetahuan umum, biasanya nggak tahu Alpha Centauri itu satu bintang yang dia saling mengelilingi antara satu sama lain. Jadi kayak 2 bintang gitu terus muter. Dan itu jadi satu pendar sendiri. Dan itu mengagumkan sekali. Saya pernah dikasih lihat sama beliau satu titik. Antum lihat itu katanya. Iya sebentar. Dia ambilin teleskop yang lebih gede. Dia kalibrasi dengan arah yang sama karena sudah pakai
digital, enak tuh beliau, di kode aja, dipanggil kodenya tek 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 tek, itu langsung zzz, 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 zzz. Itu yang tadinya cuma satu titik, itu tiba-tiba begitu dilihat pakai teleskop yang satu, itu penuh dengan bintang-bintang. Allahu Akbar. Saya baru ngerasa bahwa ternyata Allah SWT menguasai jagat raya ini begitu luar biasa. Ini belum nonton animasinya timnya NASA yang bikin bentangan Milky Way diperkecil jadi sabuk Orion, diperkecil lagi dari itu Masya Allah, kita benar-benar ya Allah, kecil banget kita ini. Pantasan Allah itu Al-Ghafur karena saking maha besarnya. Jadi kita ini kalau orang Sunda bilang ndak aku apa tuh gitu. Jadi betul-betul bahkan debu aja terlalu gede untuk itu kalau dibandingkan dengan itu. Kata Al-Mutakabbir ini dalam pandangan Allah semua sangat kecil dan tidak ada harganya. Jadi ibu mohon izin nggak usah sibuk sama timbangan, nggak usah sibuk sama berat badan, karena yang dilihat sama Allah sebesar apapun ibu tetap kecil di mata Allah. Tenang aja. Soalnya ada ibu-ibu yang cuma ngelirik air putih aja naik sekilo berat badannya. Nggak tahu karena apa itu, sugesti apa nggak sih, bercandanya gitu. Maka kata mutakabbir ini adalah pengembangan dari kata dasar ya takabbara tadi. Kalau dalam bahasa Arab kalau ada tambahan huruf ta, ini berarti ada takalluf, ada penyangatan, ada kesengajaan membuat. Maka takabur itu membuat dirinya merasa besar, padahal tidak. Sedangkan mutakabbir adalah pelaku yang punya sifat takabur tadi. Tapi kalau disandangkan kepada Allah, ya memang Allah satu-satunya yang pantas menyandang al-mutakabbir. Maka Allah sangat jauh dari kesengajaan membuat-buat kebesaran. Karena kalau Allah sedang bertakalluf atau membuat-buat, ya memang semua direkayasa sama Allah. Maka kibria atau sifat sombong itu hanya dimiliki oleh Allah. Kalau kita lihat dari penjelasannya Imam Al-Qushairi, beliau mengatakan bahwa Al-Mutakabbir ini salah satu nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kesombongannya adalah keagungannya, keluhurannya, ketinggiannya, dan kejayaannya. Dan semua ini menjelaskan bahwa Allah berhak atas sifat-sifat kemuliaan dan keagungan dan terbebas dari cacat. Tidak ada cacatnya. Maka bagaimana kalau Allah begitu, kita lantas bagaimana? Nah, ini yang terpenting dari pelajaran Asmaul Husna. Jika Allah begitu, kita harus bagaimana? Jadi kalau Allah Ar-Rahman, kita harus penuh kasih. Kalau Allah pemaaf, maka kita mudah memaafkan. Gitu, dan seterusnya. Nah, kalau Allah Mutakabbir, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya kita belajar tawadhu. Tawadhu itu bukan taramawa duit ya. Itu enggak bawa duit, orang Sunda itu. Tapi tawadhu dalam pengertian masuk kepada the power of humility. Jadi kita betul menghinakan diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu tahu hadis riwayat Al-Hakim yang menyatakan bahwa perpanjanglah sujudmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dengan sangat dekat hanya pada saat ketika kita sujud. Jadi makin kepala yang logikanya IQ-nya tinggi segala macam begitu kita habiskan di hadapan Allah SWT, sementara bokong kita lebih tinggi pada saat sujud. Disitulah Allah SWT justru memuliakan seseorang. Kalau kita pakai hukum Archimedes ya, kalau ada selang ya, ada selang terus diisi air, itu kalau yang sisi yang satu diturunin, maka yang satu pasti naik. Jadi makin merendah kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, makin ditinggikan sama Allah. Begitu juga sebaliknya, makin kita merasa tinggi, makin dihabisin sama Allah SWT.
Jadi kalau kita lihat bagaimana kerendah hatian, tawadhu, rendah hati sama rendah diri beda ya. Kalau rendah diri itu sama Allah, kalau rendah hati sama orang. Makanya kemudian sampai-sampai ada beberapa ulama yang kemudian melarang kita untuk melakukan ruku kepada orang. Tapi kalau orang Jepang gimana itu ketemunya ya, memang sudah masih ogenki desu ka, doko ikemasu ka gitu ya. Memang gayanya begitu, memang itu jadi budaya. Maka kalau seperti itu mereka tidak sedang memberikan satu peribadatan. Sama seperti ketika kita bicara para malaikat di awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam, beliau diminta seluruh malaikat termasuk sayyidnya yaitu Azazil disuruh sujud. Semua sujud kecuali iblis, karena dia abawastakbar, dia merasa lebih. Maka setiap orang yang punya esensi sifat iblis, dia pasti merasa lebih. Hati-hati, merasa lebih soleh, merasa lebih tinggi, merasa lebih kaya, merasa lebih tampan, lebih rupawan, merasa lebih merasa lebih pinter, merasa lebih banyak hafalannya, pokoknya merasa lebih. Merasa lebih itu sifat esensi iblis. Ana khairu minhu. Persoalannya apa? Begitu disuruh oleh Allah SWT semua sujud illa iblis. Begitu ditanya, mengapa engkau tidak mau? Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Seolah-olah kalau api pride-nya lebih tinggi. Padahal kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, api sama tanah lebih murah mana? Kalau kita ke warung minta api, dikasih nggak? Ada orang ngerokok gitu, minta api, bang minta api bang, dikasih nggak? Kasih, bayar? Enggak. Tapi ibu ke tukang kembang di Kalimalang itu, bang minta tanah bang, beli enak aja. Mana yang lebih mahal? Tanah lebih mahal. Setan nggak tahu itu. Tapi ketika dia ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud? Dalihnya luar biasa. Saya tidak mau menyembah selain Allah. Wih, keren diplomasinya. Diplomasi bagus itu. Saya tidak mau menyembah selain Allah. Benar nggak? Benar statementnya. Tapi pada saat yang sama dia sedang tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika orang tadi saya bilang kalau rendah hati itu dari kita ke manusianya, ke sesama kita, tapi kalau rendah diri itu sama Allah. Jadi tawadhu sama tadarru. Kalau tadarru sama Allah, kalau tawadhu sama orang. Gitu kira-kira. Nah, ketika kita melihat bagaimana ungkapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang bertawadhu karena mencari keridhaan Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Dia menganggap dirinya tidak berharga, padahal sesungguhnya dia sangat terhormat. Namun siapapun yang menyombongkan diri, niscaya Allah akan menghinakannya. Dia menganggap dirinya terhormat, padahal sesungguhnya dia sangat hina. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah satu di antara sekian banyak sahabat yang juga melakukan praktek humiliation atau merendahkan dirinya begitu banget. Bahkan sampai akhir hayatnya kan beliau dirobek pakai pisau mata dua tuh, ya, di obat tabib begitu. Kan di hari ketiga setelah dikasih minum susu, susunya keluar dari usus yang terburai itu. Maka beliau bilang sama anaknya, turunkan saya dari pangkuanmu. Padahal kalau kita sebagai anak kan kepengen nunjukin bakti sama orang tua itu, biarkan ayah saya mati di dalam pangkuan saya. Itu kan ada satu kebanggaan gitu ya. Wah, ini ayah saya yang saya cintai wafat di pangkuan saya. Itu dibentak sama Umar. Turunkan saya, celaka engkau wahai Abdullah. Turunkan saya. Jadi Ibnu Umar suruh nurunin kepalanya Umar.
aku mau Allah SWT iba melihatku dalam keadaan aku hina. Masya Allah, sampai segitunya tawaduknya beliau itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga sama, kurang lebih. Beliau ketika dipuji, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah ditanya sama Rasulullah SAW, subuh nih, siapa yang sudah ngantar mayit? Saya. Siapa yang sudah sedekah ngasih anak yatim? Saya. Masya Allah. Siapa yang sudah melakukan kebaikan? Saya. Jadi semua diborong sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ada beberapa orang yang geleng-geleng kepala mengagumi beliau. Insya Allah luar biasa antum ini, amalannya amalan nggak bisa ditiru. Apa yang beliau ucapkan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunnun wa ighfir li fi ma la ya'lamun. Ya Allah, perbaiki saya lebih baik dari apa yang mereka sangkakan kepada saya, dan ampuni saya atas apa yang mereka tidak ketahui. Masya Allah. Padahal beliau dijamin surga sama Rasulullah SAW. Nah, satu kali Abu Bakar As-Siddiq pernah melihat surat 19 ayat 71. Bapak Ibu kalau lihat surat Maryam ayat 71, itu Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in minkum illa waridhuha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti mendatangi neraka. Dan sebagai sebuah ketetapan Allah sudah menentukan hal itu. Itu Abu Bakar As-Siddiq kejer nangis baca itu. Karena tidak ada seorang pun kecuali pasti mendatangi neraka. Maka para sahabat mengingatkan beliau, ya Abu Bakar, bukankah engkau sudah dijamin sama Rasulullah SAW? Engkau 10 di antara orang-orang yang dijamin masuk surga. Betul, Rasulullah SAW menjamin aku masuk surga. Tapi ayat itu menyatakan bahwa tidak ada satupun dari kalian kecuali pasti mendatangi neraka. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti terusin sampai ayat 72-nya. Di situ ada pengecualian untuk orang yang bertakwa, dan Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Dan kalau kita pelajari tentang Siratal Mustaqim, itu Rasulullah SAW akan meminta kepada Allah, selamatkan dia, dan seterusnya. Itu sebagai sebuah syafaat uzma yang beliau hadirkan. Begitu juga yang dimintakan, kita disuruh untuk ringan berbuat ketaatan. Jadi jangan berat hati. Pemahaman seseorang yang mendalam tentang al-mutakabbir ini membuat seorang muslim mestinya ringan dia berbuat taat kepada Allah. Jadi kumandang azan, ada rapat, ada pekerjaan, ada apalah macam-macam. Semua seharusnya jadi kecil karena al-mutakabbir. Jadi kalau Allah SWT sudah memanggil kita, kan yang manggil kita itu sejatinya kan Allah ya. Meskipun lewat, kalau di kampung-kampung itu ada muazin yang anak kecil-kecil kadang-kadang main-main mikrofon, tak 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 tak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak-teriak gitu. Tapi sejatinya itu adalah panggilan dari Allah. Atau di kampung yang nggak ada anak mudanya, payah betul anak mudanya itu. Muazzinnya itu antara azan sama batuk, banyakan batuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyakan batuk daripada azannya. Tapi itu pun sejatinya adalah datang dari Allah. Maka kalau kita perhatikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil, tinggal. Itu harusnya. Sehingga kita betul-betul, wah Allah udah manggil ya, Allah Maha Besar, yang lain kecil, tinggal.
Jadi tidak ada meeting yang bisa diselesaikan kecuali memperbesar nama Allah. Kira-kira cucian, setrikaan, masakan bisa ditinggal nggak, Bu? Bisa ditinggal nggak? Bisa sih, Ustadz. Meeting kantor biasanya bisa ditinggal nggak? Giliran bos besar dari kantor pusat, ada bulenya datang nih, ada Jepangnya datang, wah langsung sibuk semuanya. Giliran Allah aja, bos besar yang paling besar di antara yang terbesar, malah dikelecehin. Ini gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Begitu juga saat berperang, ketika seruan Allahu Akbar itu jadi musuh-musuh tuh jadi kecil gitu, semua tebas-tebasin dengan memaknai kalimat takbir tadi, tidak terlintas di dalam hati orang menjadi pengecut. Ya. Jadi kalau orang yang mengenal Allah menjadikan kalimat la khaufan alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Dan itu bagian yang kemudian dijadikan sebagai prinsip hidup, dan dia tidak akan silau dengan dunia sehingga tidak menjadikannya sebagai kelalaian dari mengingat Allah. Karena dunia tidak ada apa-apanya dibanding kemahabesaran Al-Mutakabbir. Kalau kita perhatikan ada ceritanya Abu Uqail. Abu Uqail ini di dalam kitab Masyariqul Asywaq ila Masyaril Isyaq, di dalam kitab 99 orang soleh ini dari Ja'far bin Abdullah bin Aslam, ketika peperangan Yamamah berlangsung dan kaum muslim berada di tengah medan perang, orang yang pertama kali mendapat luka adalah Abu Uqail. Abu Uqail ini kena panah di bagian antara kedua bahu dan dadanya, tapi nggak sampai meninggal. Panah itu dicabut, sampai siang hari tangan kirinya jadi lemah. Jadi dibawa ke kemah. Begitu tiba-tiba Ma'an bin Adi menyeru, wahai kaum Ansor, mohonlah perlindungan kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah, serang musuh. Ini sama kayak manggil orang, hayya alal jihad, ayo waktunya kita bersungguh-sungguh sekarang. Dan Ibnu Umar berkata, setelah mendengar seruan itu, Abu Uqail berdiri untuk menemui kaum Ansor karena dia dari kalangan Ansor. Maka Ibnu Umar bertanya, Abdullah bin Umar bertanya, apa yang kamu mau? Kamu nggak wajib nyerang. Abu Uqail jawab, tadi ada orang yang manggil namaku. Maka aku katakan kepadanya, orang itu memanggil mengatakan, wahai orang Ansor, bukan memanggil orang yang terluka. Maka Abu Uqail menyatakan, aku termasuk salah satu orang Ansor sehingga aku harus menyambut seruannya sekalipun dengan merangkak. Kemudian Abu Uqail memakai ikat sabuk, kemudian ngambil pedang dengan tangan kanannya lalu nyeru, wahai kaum Ansor, serang musuh sebagaimana dalam perang Hunain. Bersatulah kamu sekalian, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Maju ke medan perang sebab muslim bersembunyi sekedar memperdayakan musuh. Giring musuhnya sampai masuk ke kebun sehingga kamu membaur dengan mereka dan pedang kalian bisa memenggal kepala mereka. Wah, semangatnya luar biasa. Kata Ibnu Umar, aku perhatikan bagian-bagian tubuh Abu Uqail, ternyata tangan yang terluka sudah lepas dari bahunya. Dan dia jatuh di medan peperangan. Ada 14 luka di tubuhnya yang menyebabkan dia meninggal, syahid. Dan saat itu Musailamah Al-Kadzab sudah terbunuh oleh Wahsy. Dan aku berada di sisi Abu Uqail ketika dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Aku memanggil namanya, ya Abu Uqail. Dia menjawab, labbaik. Siapa yang kalah? Aku menjawab, bergembiralah, musuh Allah telah terbunuh. Kemudian dia menunjuk ke langit sambil memuji Allah lalu meninggal. Masya Allah. Apalah cuma sekedar tangan, nggak ada urusan. Cuma sekedar badan, nggak ada urusan. Jadi orang kalau sudah memahami bahwa Allah SWT itu Al-Mutakabbir, nggak ada yang bisa nyegah. Nah, ada kisah yang juga mengenaskan, tapi luar biasa perjuangannya. Ada panggilan jihad itu, ada 2 kakak beradik pemuda Ansor.
yang keadaannya sudah sangat parah, kakinya yang satu buntung, yang satu luka, karena perang juga. Maka ketika ada panggilan hayya alal jihad, ayo kita bersungguh-sungguh, maka yang terjadi, adiknya bilang ke kakaknya, "Dek, ayo berangkat." "Hah? Gimana berangkat? Wong kita dalam keadaan kayak begini." "Udah gampang, kamu tarik saya seseretan, saya nanti kamu gantian tarik seseretan. Saling seret sampai ke medan perang." Masya Allah. Kalau cuma sekedar nyawa mah nggak ada urusan. Jadi ketika menempatkan Allah SWT mutakabbir di tempatnya itu, betul-betul hati kita ini, ya Allah, nggak ada apa-apanya. Kita kayaknya masih jauh dari situ ya. Kita kena banjir aja langsung keok. Langsung masuk. Selamatin ini, selamatin itu, selamatin ini, selamatin itu. Padahal ini cuma air. Gitu. Tapi ya Allah alam. Mudah-mudahan kita bisa menyifati apa yang Allah SWT miliki dalam sifat al-mutakabbirnya, sehingga membuat kita ringan melakukan ketaatan. Kita tetap tawadhu, rendah hati kepada manusia dan berendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa yang tidak diiringi dengan ruhiyah itu, kata Ibnul Qayyim, enggak akan sampai. Jadi kalau cuma kita sekedar melafazkan saja, ya Allah bla 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 bla, hanya lafaz, tapi hatinya nggak ikut, itu nggak nyampe. Nah ini kan jadi, waduh, jadi mesti bener dong berdoa itu. Iya, mesti fulfill, mesti intens, gitu. Jadi bagaimana peneladanan ini? Rendah hati ketika bergaul sama manusia, terlebih sama orang tua, sama guru, para ulama. Jauhi kesombongan sekecil apapun, meskipun banyak ayat, meskipun punya banyak hadis dihafal, nggak usah merendahkan orang lain. Baik itu nyangkut ilmu, harta, rupa, ataupun keunggulan yang lain. Maka rendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, termasuk ketika sholat. Maka saya agak heran ketika ada imam yang kalau sujud itu cepat banget, atau ada orang yang kalau sholat sujudnya cepat banget. Belum selesai subhana rabbiyal a'la udah ngangkat. Apa yang dibaca ya? Kadang-kadang ya Allah, saya pernah menikmati sholat itu di belakangnya Syekh Al-Hudayfi di Madinah. Itu sayanya kehabisan redaksi. Begitu Allahu Akbar, kalau bagian panjang kan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Belum ngangkat juga. Saya ulang, subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Belum juga. Itu sampai 5 atau 7 kali itu. Ternyata sujud itu kalau berlama-lama berarti saya husnuzon. Di rakaat yang berikutnya beliau menyematkan doa untuk orang-orang yang beliau pentingkan. Setelah itu saya susun. Kalau enggak cuma sekedar subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, saya tambahkan. Saya kan sayang sama orang tua saya, leluhur-leluhur saya. Nyebut yang pendek paling gampang, Rabbana firlana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbana shighar. Jadi kena semua itu. Kalau katanya Pak Hertomo itu dari mulai eyang, buyut, cangga, cicit, udek-udek, gantung sipur, ketebo bosok itu kena semua itu. Habis itu masih belum juga, tambahin surat 25 ayat 74, tapi hanya lafaz doanya saja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Benar, begitu berikutnya saya coba subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma firli wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu akbar, tuh kan pas gitu. Jadi enak betul kalau bisa menikmati itu. Jadi orang tua dapat, keluarga dapat, masya Allah. Dan sejak saat itu saya jadi mendawamkan kalau sujud ya kurang lebih segitulah gitu. Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah ditemui sama
muridnya bahwa beliau bersujud di depan Ka'bah itu ketika muridnya tawaf. Ini mengagumkan buat saya karena beliau muridnya itu tawafnya itu 7 kali tawaf. Sementara kepalanya Imam Sufyan Ats-Tsauri belum diangkat dari sujudnya. Kalau sekali tawaf saja 7 putaran plus sholat sunat tawaf, berarti kalau 7 kali tawaf 49 plus sholat sunat tawaf. Berapa lama itu? Apa yang didoain itu? Kadang-kadang kita sujud itu, ya Allah, kehabisan redaksi kita. Siapa lagi ya? Udah kayaknya semua nih. Saya nggak yakin tuh begitu kita sholat di sini, Pak Teguh kebagian doa nggak tuh? Ada nggak mendoakan orang lain apa segala macam gitu? Ya Allah maghfirlil jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in. Kan bisa begitu. Atau yang paling gampang deh, Rabbana atina. Tidak usah berjaga, itu paling gampang. Wallahu alam. Nabi Isa juga pernah mengatakan bahwa dengan benar aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya tanaman itu hanya akan tumbuh di tanah dan tidak akan tumbuh di atas batu. Begitu juga hikmah, dia hanya akan menghuni hati orang yang tawadu dan tidak akan tinggal dalam hati orang yang takabur. Tahukah engkau bahwa orang yang meninggikan kepalanya ke langit pasti akan terbentur. Namun bagi orang yang merendahkannya, langit-langit akan meneduhinya dan menutupinya. Itu tulisannya Haris Al-Muhasibi di buku Memelihara Hak Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ada bagian yang kita bisa fahami pagi ini dan Allah SWT tanamkan pemahaman yang benar yang insya Allah menjadi bagian amalan kita. Allah alam. Saatnya berbagi rahmat, monggo kalau ada yang mau nambahin, mau nyanggah, mau bantah silakan. Saya serahkan ke floor kalau ada. Ada? Tafadhal. Silakan. Saya Ustaz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kami mencatat semua doa-doa yang rutin kami mau doa setiap sujud maupun di setelah sholat untuk diulang terus setiap, karena kadang-kadang ketika kita mau berdoa lupa apa yang mau saking banyaknya Ustadz yang kita mau doakan, sehingga kita tuangkan dalam kertas sehingga setelah itu baru kita baca semua apa yang doa kita meskipun dalam bahasa kita sendiri. Boleh nggak Ustadz? Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Boleh nggak ada masalah. Tulis cari kertas, tempelin sebelah kanan gitu, sambil itu nginget apalagi boleh, nggak ada masalah. Tapi beberapa ulama menyatakan sebaiknya tidak dibacakan dalam bahasa selain Arab. Kalau bahasanya selain Arab maka hanya boleh dibaca dalam hati. Badannya Rio Sunda ketiasa. Kalau lah ada orang awak mengecek bahasa Minang jadi. Nabi pada ngendikan bahasa Jawi monggo, Allah ngerti semua kok. Yang nggak boleh itu pakai bahasa Betawi. Songong, ya Allah, gua minta sama lo kasih ngapa mau gua gitu, nggak boleh tuh. Bercanda. Mintanya aye bukannya gue ya. Gitu. Jadi dengan bahasa apa saja monggo silahkan. Tapi yang paling gampang ya tadi saya bilang sapu jagat itu semua kena. Udah semua kena itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi waqinanya pakai qaf, jangan pakai kaf. Kalau pakai kaf kita malah jadi api neraka itu. Waqina yakunu kun. Jadikan aku api neraka. Oh malah panas enggak karuan.
Tapi kalau waqina jauhkan. Gitu. Jadi perlu belajar makhrajul huruf lagi, nggak apa-apa. Wallahu a'lam. So. Ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya melihat ada satu statement tadi, ada keinginan kita dan ada keinginan atau kehendak Allah, khususnya di dalam doa. Apakah kemuliaan itu ada doa dari doa yang terkabul atau yang tidak terkabul atau belum terkabul begitu ya? Kalau kita melihat doa yang kita minta kepada Allah, doa yang kita menjadikan hajat kita kepada Allah, itu tentu adalah doa-doa yang juga tujuannya untuk satu kebaikan gitu. Nah, sementara katakanlah belum terkabul, lalu ada pemahaman bahwa justru yang lebih baik yang belum terkabul di sisi Allah. Nah, ini bagaimana secara belief kita gitu ya kepada Allah dalam prosesnya ini. Ya. Terima kasih ya. Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pilihan kita sama pilihan Allah bagus mana? Allah, jelas ya, itu clear. Kalau Allah berkehendak begitu, apakah itu mengabulkan kita atau tidak mengabulkan kita, itu kan kehendak Allah. Tapi kecenderungannya jika terkabul, kata Umar, jangan terlalu gembira dengan doa yang cepat terkabul. Itu penyegeraan yang sangat boleh jadi istidraj. Jangan sampai kemudian disegerakan di dunia, bagian di akhiratmu nggak kebagian. Ibu perhatikan surat yang 11. Surat ke-11 ayat yang ke-15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha. Al-ayat, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah penuhi seperti apa yang dia inginkan. Dan Allah tidak kurangi sedikit pun. Ayat 16 yang ngeri, Bu. Itulah orang-orang yang nanti di akhirat nggak dapat apa-apa ilan nar, kecuali neraka. Kan udah selesai semua, udah dikasih di dunia, udah kan? Istilahnya apa? Kalau orang Jawa bilang nyoh PNKP gitu. Udah semua. Ibu pernah tahu permainan catur? Tahu permainan catur nggak? Cara mainnya tahu nggak? Kuda, L, peluncur miring, raja satu langkah, ratu bisa merajalela. Tahu ya? Itu kalau kita main catur sama orang, terus dia bilang, saya fur, saya turunin benteng, saya turunin kuda, saya turunin peluncur, saya turunin ratu, cuman raja sama pion. Kira-kira ibu sedang diapakan sama beliau? Dihina. Cukup ini aja ngelawan lo mah, gitu. Itu kan sama lagi dihinakan. Nah, ketika Allah SWT ngulur semua apa ya, udah biar kamu menang deh. Kalau perlu sama papan-papan caturnya bawa pulang semua deh, udah buatmu nih. Tapi habis itu ya udah itu aja dapatnya, nggak dapat apa lagi. Nah, yang kita perlu husnuzon kepada Allah adalah begini, Bu. Allah itu kan pasti mengabulkan doa kita ya, pasti. Al-Ghafir 60 menyatakan begitu, ud'uni astajib lakum, gitu kan ya, surat 40. Bahkan surat Al-Baqarah ayat 186 juga mengatakan siapapun yang meminta kepadaku pasti aku akan kabulkan, gitu kan. Ujibud da'wat tadai idza da'an. Jadi selama dia minta pasti dikabul. Cuma Rasulullah SAW menjelaskan Allah SWT mengabulkan doa itu ada 3 caranya. Ada yang langsung sadek saknyet. Wah, sadek saknyet itu apa coba? Seketika, spontan, langsung. Begitu minta, begitu dikasih. Itu yang pertama. Seketika langsung kabul.
Nah, ini yang kata Umar bin Khattab tadi, hati-hati, ini istidraj. Jangan sampai kemudian ini didahulukan sama Allah, habis itu udah ya, jangan minta lagi lah. Gak enak banget itu. Yang kedua, Allah tunda pada waktunya. Yang lebih tahu siapa? Kita atau Allah? Allah yang lebih tahu. Itu makanya kemudian ada alhamdulillahnya ketika doa yang nggak terkabul, pas begitu terkabul, alhamdulillah kabul. Berarti apa? Allah tahu waktu yang tepat untuk kita. Kadang-kadang kalau didahulukan, masya Allah, anak soleh berdoanya kabul, nggak gitu juga. Faham maksudnya nggak, Bu? Faham maksudnya ya? Jadi memang nggak disegerakan sama Allah biar kita nggak jumawa gitu. Kayak ibu-ibu itu kalau pas lagi habis arisan atau habis acara apa, kan operasi plastik tuh, ya kan? Operasi plastik kan. Begitu ngambil agak banyak, wah rezeki anak soleh. Sesoleh apalah kita ini? Wong serakah antara maruk sama tama agak beda nih. Bukan rezeki anak soleh itu, ngerayahnya cepat. Atau posisi menentukan prestasi katanya. Nah, yang ketiga, kata Rasulullah SAW, itu nanti akan diganti. Bukan itu, tapi ini. Nah, yang diganti itu kita betul-betul nggak tahu, kita cuma bisa husnuzonnya sama Allah. Misalnya, hari ini ibu sodakoh, ya, bagi ibu sodakoh, langsung malaikat langsung nyatet. Ya Allah, ibu fulana sedekah, kata Allah, karena dia menjalankan sunnah Rasulku, aku mencintainya. Kata-kata aku mencintainya didengar sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada penduduk langit, Allah mencintai fulana. Itu mestakung, Bu. Semesta mendukung. Lampu merah hijau lagi, hijau lagi, hijau lagi, hijau lagi. Lancar semuanya. Gak ada perahara, gak ada apa-apa segala macam. Everything goes well. Padahal ibu, misalnya nih, ini ilustrasi ya. Saya nggak ngomongin ibu, tapi it could be anyone of us. Kita minta sama Allah, ya Allah kalau ada 10 juta nih, ganti pagar sama wallpaper lumayan ini. Misalnya gitu ya, katakanlah begitu. Nilainya 10 juta. Ternyata Allah SWT hari itu melihat bahwa hari ini kita celaka. Kartu celakanya itu dicabut sama Allah SWT. Karena aku mencintainya, gak jadi celaka deh. Kira-kira yang sibuk siapa? Malaikat. Woi, gak jadi woi. Yang tadinya disiapin buat dia, kecelakaan dipakai buat orang lain. Wah, diatur ulang itu rekayasa sama Allah. Wah, dianya halus kayak dikasih karet merah gitu. Itu yang tadi saya bilang, lampu merah hijau. Di jalanan orang bisa minggir pas, masuk minggir pas, dapat kontraflow. Mantap. Sampai di tujuan persis pada waktunya. Loh kok bisa gitu? Terus kita ditanya, gimana, lancar? Ya, alhamdulillah. Itu udah dimudahkan sama Allah, udah dicabut. Itu kalau Allah SWT nggak menyatakan cinta kepada kita, 10 juta itu bisa bentuknya apa? Rumah sakit. Bisa bentuknya apa? Bengkel. Ngurus pekuburan. 10 juta itu. Itu dicabut sama Allah SWT. Nggak usah 10 juta yang itu ya. 10 juta dalam bentuk kesehatan dan kayak nggak ada apa-apa. Itu kita ngerasanya kayak nothing happen. Gimana? Ya alhamdulillah. Nih, jangan remeh sama alhamdulillah itu. Allah SWT sudah memperbaiki kehidupan kita dengan balasan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita bedah lagi ayatnya, Allah membalas yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Nah, itu yang kita benar-benar unknown, nggak tahu apa yang Allah SWT ganti. Jadi keputusan Allah tetap lebih baik, tetap lebih baik.
Yang kita butuhkan kan kita kepengen juga Ustadz. Misalnya nih contoh, saya kepengen bantu Sumatera, ngumpulin baju apa segala macam dan seterusnya, ini itu apa segala macam. Nggak taunya ongkirnya kurang. Berarti apa? Allah SWT ingin ada orang lain yang juga nyumbang. Akhirnya waktunya pengirimannya jadi cepat atau jadi lamban? Jadi lamban. Ngumpulin duit dulu. Begitu kekumpul duit, telepon JNE. JNE ini ada minta dispensasi. Apa dispensasi? Itu yang buat kaca. Nggak usah dispensasi, gratis. Loh, kan jadi waduh, tahu gitu ngontak JNE dari awal. Kenapa mesti ngumpulin duit, hitung-hitungan? Sekilo kargonya sih, kargo 10 kilo 2 juta lebih nih. Ada 300 kilo. Wah. Padahal Allah SWT ingin berencana bahwa kita mengerjakan ini itu apa segala macam. Ada waktu di mana Allah memutuskan yang selalu terbaik bagi kita. Wallahu a'lam. So, gitu ya Bu. Udah ya? Dari bapak-bapak nggak ada lagi nih. Insyaallah udah paham banget. Kita yang tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.